Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Pak Adi Channel. Hari ini dalam kegiatan merawat larva gurami beli dari toko online. Jadi pertama-tama kita harus bisa memahami waktu. Telur gurami ini saya beli pada hari Sabtu saya klik di toko online. Kemudian pada hari Minggu seller mengirimkan larva gurami. Kemudian pada hari Selasa bibit gurami ini sudah sampai, saya terima, sudah sampai di Mojokerto pada hari Selasa, belinya di Amis. Jadi terhitung mulai Sabtu saya klik di toko online, seller langsung mencarikan barang. Jadi terhitung dari hari Jumat mundur satu hari. Kalau kita hitung Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti sudah 8 hari teman-teman. Jadi bibit larva gurami ini sudah usia 8 hari, sudah waktunya untuk dipindah ke kolam pendederan. Karena bibit atau larva gurami ini kantong perutnya sudah mulai mengempis, jadi dia akan mencari makan. Biasanya pertama yang kita berikan makan adalah kutu air atau cacing sutra. Jadi itu teman-teman ya, kita kalau budidaya ikan gurami dimulai dari pembelian telur harus bisa memahami waktu mulai membeli sampai perawatannya harus kita hitung benar-benar harus matang. Oke teman-teman, mari kita pindah. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, masih bersama Pak Adi Channel. Hari ini saya akan review kolam bibit ikan gurami saya yang sekarang sudah berusia 15 hari teman-teman. Kalau kita lihat di dalam kolam ini seperti tidak ada ikannya, padahal di kolam ini saya tebar 4.500 telur atau larva gurami. Nah, sekarang sudah berusia 15 hari. Kenapa kok ikan-ikannya itu tidak kelihatan? Karena ikan atau larva gurami ini kalau pagi sampai siang itu suka bersembunyi di balik genteng-genteng ini teman-teman. Nah ini, jadi tidak ada sama sekali yang di luar genteng. Mari kita lihat di dalam genteng ini seperti apa, sebesar apa larva bibit ikan gurami ini teman-teman. Coba kita lihat. Wow ya, sudah sebesar ini. Nah inilah rahasia kenapa bibit ikan gurami ini hidup sehat serta cara berenangnya sangat cepat sekali teman-teman. Lihat ini. Oh ya. Nah inilah kalau teman-teman pemula ingin melakukan pembibitan telur gurami sampai membentuk larva, jadi sediakan kolam desainnya seperti ini. Ini airnya tingginya 5 cm teman-teman. Kenapa harus 5 cm? Supaya larva-larva atau bibit ikan gurami ini mudah menjangkau makanan yang ada di dasar kolam. Ini cacing sutra. Kalau memberikan cacing sutra jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau terlalu banyak bisa mengotori atau terkontaminasi air. Nah, ini lihat loh, banyak sekali ya ikannya. Jadi rahasia
untuk mensteril air kolam itu akhirnya dikasih genteng-genteng ini, pecahan genteng-genteng ini teman-teman. Ini membuat air tidak mudah keruh dan air selalu steril. Kemudian cara yang kedua, teman-teman harus memberikan infus. Ini saya infus selang 2. Jadi kalau 24 jam kolam ini terinfus air kurang lebih 2 drum lah dari tandon ini teman-teman. Nah, dari tandon ini mengalir di sini. Jadi sifatnya kolam ini seperti air sungai. Walaupun sekarang sudah usia 15 hari, airnya tidak perlu diganti teman-teman. Karena air ini selalu terganti oleh air yang dari tandon ini. Saya kasih selang infus. Kemudian kolam ini ukurannya adalah 1 kali 7 meter. Kenapa harus saya sekat-sekat menjadi 3? Karena saya supaya mudah untuk merawat larva gurami. Nah, ini saya sekat jadi 3 ini. Nah, ini saya sekat. Jadi yang sebelah sana ada larva, di sini juga ada larva. Kalau memberi makan supaya larva itu fokus kalau ada di sini. Dulu tidak saya sekat, larva itu sampai ke pinggir-pinggir sana. Akhirnya makanannya di sini, larvanya di sana, atau bibit ikan gurami di sana. Akhirnya makanan tidak dimakan, tidak habis. Terus cacing sutra itu akhirnya membentuk bangkai sehingga airnya busuk. Kalau airnya sudah, kalau cacing sutra itu sudah membentuk busuk atau bangkai, airnya juga ikut busuk, maka ikannya akan mabuk, dan mabuknya ikan itulah menjadi kematian larva gurami atau bibit ikan gurami. Coba kita lihat lagi di balik genteng ini teman-teman. Oh, yang ini masih sudah dibuka ya. Yang lain misalnya di sini pasti disembunyi di sini. Ini kita lihat. Oh, banyak sekali ya teman-teman. Ya, kelihatannya kolam ini tidak ada bibit guraminya, padahal ini jumlahnya 4.500 teman-teman. Ini sudah berusia sekitar 16-17 hari. Airnya masih belum saya ganti karena airnya sangat steril. Walaupun dasarnya kotor itu karena debu atau apa mungkin. Dan sekali saya kasih tahu teman-teman rahasianya supaya suhu air ini tetap antara 27, 28, 29. Atasnya ini dikasih, atas kolam ini dikasih tutup berupa peredam. Kemudian atasnya lagi ini paranet teman-teman. Jadi ini paranet. Ini untuk menahan panas. Karena sekarang bulan Oktober, suhu panas kalau siang itu sekitar 35-36 derajat. Tapi kolam ini tetap antara 28-29, sehingga bibit ikan gurami yang ada di kolam ini tetap hidup teman-teman. Coba kita lihat lagi yang ini, coba yang ini. Oh, mudah-mudahan ini hidup sampai besar teman-teman. Jadi itu ya rahasianya. Kalau teman-teman pemula ingin meniru saya melakukan pembibitan ikan gurami atau merawat bibit ikan gurami sejak telur hingga pembesaran, mungkin ini akan menjadi referensi atau
referensi atau perbandingan supaya bibit ikan gurami itu bisa hidup di kolam terpal. Jadi saya ulangi lagi, kita kasih genteng. Ini genteng-genteng ini gunanya juga bisa menyerap air, karena genteng-genteng ini mengandung unsur hara yang tinggi. Jadi air itu bisa diserap, kemudian naik ke atas, tidak sampai hilang kering. Akhirnya airnya bisa jernih, steril. Nah ini di tengah-tengahnya juga perlu dikasih batu atau genteng atau pecahan genteng. Tujuannya adalah untuk persembunyian dari bibit ikan gurami. Kemudian kita sket supaya kita bisa fokus merawat bibit ikan gurami, misalnya 4.500. Di sini ada 1.000. Di sini ada di sini ada 1.500 atau di sana. Pokoknya kita bagi-bagi. Supaya apa? Supaya kita mudah mengawasi dan merawatnya. Kemudian kita kasih infus, teman-teman. Jadi infusnya itu ada 2 dari kolam tandon. Kalau 24 jam kurang lebih debit airnya itu 2 drum lah. Jadi air kebuang dari air pelanturan itu atau infus itu ke sini mengalir kemudian keluar ke pengeluaran ini, kemudian keluar ke got ini, teman-teman ya, keluar ke got ini. Nah itulah teman-teman, sampai beberapa kali saya melakukan pembibitan ikan gurami itu gagal. Ternyata saya otak-atik akhirnya menemukan cara ini, dan akhirnya bibit ikan gurami itu bisa hidup seperti yang ada di sebelah saya ini. Ini sudah berusia 5 bulan. 5 bulan teman-teman, sudah sebesar apek-apek tangan lah. Nah ini saya ulangi lagi, kemudian atasnya harus ada paranet untuk melindungi suhu panas, supaya tetap suhu panas itu antara 28, 29 lah paling tinggi, sehingga bibit ikan gurami bisa bertahan hidup. Kemudian air itu harus steril, benar-benar steril, tidak bau, tidak keruh, steril, tetap steril lah. Yang namanya steril itu ya jernih, tidak bau, tidak keruh, sehingga bibit ikan gurami bisa hidup. Ini teman-teman. Oke, saya akan coba buka lagi salah satu gentengnya sampai sebesar apa bibit ikan guraminya. Nah sudah sebesar ini usia 17 hari, masih makan cacing sutra. Itu cacing sutranya kalau siang tidak dimakan, tapi kalau malam bibit ikan gurami ini semua pada keluar, teman-teman. Jadi itu ya, kepada siapa saja yang menemukan video ini, tolong diklik subscribe supaya menjadi sahabat-sahabat saya, dan supaya bisa terus mengikuti saya untuk melakukan proses pembibitan ikan gurami sampai usia 2 bulan atau 3 bulan menjadi bibit ikan gurami yang akan dipindah ke kolam pembesaran. Nah sudah cukup teman-teman, ini semuanya tujuan saya supaya bisa menjadi referensi atau perbandingan atau contoh bagi mereka yang pemula ingin melakukan pembibitan ikan gurami. Jadi seperti ini caranya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Adi Channel.